Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika, bab 4 Bangun Datar. Kita akan membahas latihan soal bab 4 ya, di halaman 154 sampai dengan 156. Untuk yang latihan soal ini, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Nah, kita lihat adik-adik di soal yang nomor A, ini ada garis lengkung, ya. Nah, segi banyak itu tidak yang bukan segi banyak adalah yang merupakan yang terdapat garis lengkung seperti ini, ya. Berarti ini bukan segi banyak. Nah, kalau ini semuanya garis rusuknya atau sisinya lurus ya, tidak ada garis lengkung, berarti ini adalah bangun segi banyak. Nah, ini ada garis lengkungnya jadi bukan. Nah, ini segi banyak ya. Kemudian arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Nah, kalau tadi ada segi banyak dan bukan segi banyak, sekarang semuanya segi banyak tapi ada yang beraturan ya, beraturan dan tak beraturan. Nah, kalau yang beraturan itu berarti dia semuanya sisinya sama ya adik-adik, jadi bentuknya simetris. Nah, coba kita lihat dari bangun yang A. Nah, ini dia tidak beraturan ya, karena yang ini sisinya panjang, ini merupakan titik sudut saja ya. Nah, ini bukan. Kemudian yang nomor B, ini merupakan segi banyak beraturan ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat dia segitiga ya, segitiga. Nah, ini adalah segitiga. Nah, ini tapi segitiga sama kaki ya adik-adik. Kalau ini seandainya bentuknya sama sisinya, kalau kita lihat ini dengan ini dia lebih panjang. Jadi ini bukan ya, ini bukan. Kalau misalnya dia bentuknya seperti ini misalnya, Kak Rina panjangkan sedikit. Nah, supaya semua sisinya sama. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia Kak Rina bagusin dulu. Nah, ini mungkin dia bisa ya, atau Kak Rina gambarkan. Contohnya seperti ini nih. Ya. Nah, jadi kalau segi banyak beraturan itu dia sisinya panjangnya sama ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Kita lanjut ya. Berarti yang C. Nah, bangun yang C ini semuanya sama, sisinya kelihatan simetris ya. Jadi ini akan Kak Rina arsir. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak beraturan karena ini dan ini panjangnya beda. Ya, ini dan ini juga beda. Jadi ini tidak kita arsir. Jadi yang kita arsir hanya C. Ya, ini sebetulnya mirip nih, hampir ya, hampir, tapi kalau kita perhatikan dia lebih panjang ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Ciri-ciri bangun segi banyak adalah, nah ini ya, dia dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis. Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, Karina lanjut ke sini ya. Dan sudutnya tidak sama besar. Kemudian berikutnya yang nomor 5. Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapakah jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota? Nah, dia bentuknya segi 5, berarti 100 meter ini tinggal kita kalikan dengan 5. Ya, kita akan jawab nomor 5 di sini. Jadi 5 dikali 100 berarti 500, ukurannya meter ya. 500 meter. Kemudian nomor 6.
Diketahui sisi sebuah persegi 14 cm, berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Nomor 6. Pertama keliling ya, ditanya keliling, Kak sama dengan untuk bangun persegi. Untuk keliling persegi rumusnya adalah 4 kali S ya. Jadi di sini 4 kali sisinya tadi 14 cm, 4 kali 14 yaitu 56 cm. Kemudian luasnya. Nah, luasnya adalah sisi kali sisi ya. Jadi 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Kemudian yang nomor 7. Sebuah persegi panjang ya, sekarang persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjangnya. Nah, kita akan naikkan nomor 7. Keliling dan luas. Kak, nah keliling persegi panjang adalah 2 dikali P tambah L. Nah, kemudian kita masukkan P-nya berarti ini panjangnya 15 tambah L-nya 10. Sama dengan 2 dikali 15 tambah 10 itu adalah 25. 2 kali 25, 50 cm. Ini kelilingnya. Sekarang luasnya. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L. P-nya tadi 15 kali 10 sama dengan 150 cm persegi. Ya. Kemudian sekarang yang nomor 8. Sisi penyiku segitiga siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan luas segitiga tersebut? Sekarang kita jawab nomor 8. Nah, ini salah satu sisinya tidak diketahui ya adik-adik. Berarti kita akan menggunakan rumus Pitagoras ya, yaitu sisi miring. Yang belum diketahui sisi miring. Rumusnya adalah langsung aja ya. Sisi-sisinya rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Jadi yang akan kita cari C berarti langsung aja. A-nya kita masukkan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, kuadrat atau pangkat 2 sama saja. Nah, sisi miring ini karena dianya juga kuadrat, berarti kita langsung saja kasih akar. Ya. Sama dengan akar 5 pangkat 2 adalah 25 ya. Kemudian 12 pangkat 2 adalah 144. Sama dengan akar 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, akar 169 adalah 13 cm. Jadi, sisi miringnya adalah 13 cm. Sekarang yang ditanya adalah keliling. Rumus keliling segitiga. Ya, sisi tambah sisi tambah sisi. Kita langsung masukkan saja semua sisinya. 5 tambah 10 tambah 13. Sama dengan 28 cm ya. Oke. Oh, ini 12 ya adik-adik. Nah, ini 12. 12. Berarti 30 ya. 30 cm. Sekarang luasnya. Rumus luas segitiga adalah setengah atau 1/2 kali alas kali tinggi. Sama dengan 1/2 kali, nah dia alasnya adalah yang 5 cm dan tingginya adalah yang 12 cm. Ya. Karena tadi yang 13 itu adalah sisi miringnya. Berarti ini bisa kita coret yang 2 dan ini jadi 6. Jadi 5 kali 6 hasilnya adalah 30 ya, 30 cm. Oke. Kemudian sekarang nomor 9. Luas persegi sama dengan kelilingnya. Berapakah panjang sisi persegi?
Nah, berarti di sini nomor 9 ya. Luas sama dengan keliling. Nah, kita jabarkan rumus luas itu adalah sisi kali sisi, ya, sama dengan 4 kali S. Nah, kemudian di sini sisi kali sisi. Nah, ini S-nya dia akan pindah ruas ya ke sini. Jadinya membagi karena perkalian pindah ruas, dia akan berubah menjadi pembagian. Jadi S kali S per S sama dengan 4. Ya. Nah, kalau pembagian seperti ini tinggal kita coret salah satu, jadinya sisa S aja. Ya, S sama dengan 4. Ya, jadi sisinya adalah 4. Tidak dikasih tahu ukurannya, jadi 4 saja. Ya, mungkin cm atau meter ya. Pokoknya dia hasilnya adalah 4. Sekarang nomor 10. Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang adalah 8 cm, hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Nah, ini kita akan menghitung dengan langsung memasukkan rumus keduanya ya, nomor 10. Jadi, keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Nah, ini keliling persegi panjang dulu ya yang akan Karina hitung. Persegi panjang sama dengan keliling persegi. Nah, keliling persegi panjang rumusnya 2P tambah L sama dengan keliling persegi adalah 4 kali S. Ya. Nah, kemudian tadi yang sudah diketahui adalah sisi perseginya 10. Ya. Berarti Karina masukin dulu yang ini. 4 kali 10. Kemudian yang diketahuinya lagi lebar persegi panjangnya 8. Berarti 2P tambah lebarnya 8. Ya, seperti ini. Terus sekarang ini berarti 2 kali P, 2P tambah 2 kali 8, ya 16. Kemudian sama dengan ini 4 kali 10, 40. Nah, sekarang yang ini pindah ruas. 16-nya pindah ruas. Penjumlahan pindah ruas berubah menjadi pengurangan. Jadi 2P sama dengan 40 dikurang 16. Ya. 2P sama dengan 40 dikurang 16, 24. Ya, lalu P sama dengan 2P ini sama dengan 2 kali P ya, berarti perkalian. Nah, sekarang 2-nya mau kita pindah ruas, berarti jadi pembagian 24 dibagi 2. Sama dengan 12 cm. Ya. Kemudian berarti masih belum selesai. Karena kita ini baru panjang persegi panjangnya. Sekarang yang ditanyakan hitunglah luas perseginya. Sekarang kita jawab luas perseginya dulu. Luas persegi. Luas persegi rumusnya adalah S kali S. Tadi 10 sudah diketahui ya. 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kemudian sekarang yang luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya adalah P kali L sama dengan P-nya tadi 12 ya. P-nya 12. Lebarnya yang 8 kali 8 kali 8. Nah, 12 dikali 8, 96 cm persegi. Kemudian berikutnya nomor 11. Diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 18 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi perseginya dulu ya. Karena dia sama sisi, jadi semua sisinya sama. Jadi, sisinya tinggal kita bagi 3 dari kelilingnya. 18 dibagi 3. Sama dengan 18 dibagi 3, 6 cm. Ini sisinya
masing-masing sisinya. Sekarang yang ditanyakan luasnya. Rumus luas segitiga, 1/2. Nah, kita belum mengetahui tingginya ya. Tingginya. Nah, kalau kita gambarkan, dia jadinya seperti ini. Nah, Karina gambarkan dahulu ya. Nah, Karina gambar nih. Bentar ya adik-adik. Nah, sudah bisa. Nah, sekarang kalau kita gambarkan segitiganya itu sama sisi kurang lebih seperti ini. Tadi sisinya semua 6, 6, 6. Nah, untuk keliling kita harus tahu dulu tingginya. Nah, kalau nyari tinggi kita pakai rumus Pitagoras ya. Berarti yang sudah diketahui adalah sisi ini, sisi miring ya, sisi penyiku yang alas. Berarti kalau setengahnya dari 6 ini 3. Ya, yang ini tuh 3. Nah, sekarang ini yang ditanya. Nah, sekarang kita T sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat adalah 36. 3 kuadrat adalah 9. Ini dikurang ya adik-adik ya. Dikurang 3. Sama dengan 36 dikurangi 9 itu 27 ya. Nah, 27 ini tidak bisa kita cari ya akarnya. Jadi, kita biarkan saja dia seperti ini. Langsung kita cari luasnya. 1/2 dikali tadi alasnya 6, kemudian dikali ini. Langsung saja ya tingginya akar 27. Kemudian, nah ini tinggal kita jadikan 3. Jadi hasilnya 3 akar 27. Nah, ini kayak gini aja adik-adik ya. Sentimeter persegi. Kemudian sekarang nomor 12. Pekarangan Paedo berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter kali 18 meter. Di sekeliling pekarangan akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 3 meter. Banyak tiang lampu yang akan dipasang adalah, nah ini kita akan cari berarti kelilingnya lebih dulu. Nah, persegi panjang berarti kelilingnya adalah 2 P tambah L. 2 P-nya 24 tambah L-nya 18. Sama dengan 2 dikali 24 ditambah 18, 42. Sama dengan 2 kali 42 adalah 84 cm. Nah, kemudian tadi jaraknya 3 ya, 3 meter. Jadi ini meter ya adik-adik, ukurannya meter. Nah, kita akan mencari jaraknya. Kita akan membagi berarti tiang lampu. Tiang lampu 84 kita bagi 3, jaraknya 3 meter, berarti 28 buah yang dibutuhkan. Kemudian sekarang nomor 13. Dari sebuah kertas karton yang berukuran 6 cm dan 7 cm akan dibuat persegi yang paling besar. Sisa kertas karton tersebut adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran titik-titik. Nah, berarti di sini. Nah, untuk rumus luas itu kan sisi kali sisi ya adik-adik ya. Berarti kertas kartonnya ukurannya 6 cm, contohnya seperti ini. Ya, misalnya panjangnya gini. Ini 6, ini 7, ini 6. Ya, berarti kalau gitu kan kita akan buat seperti ini. 6 kali 6 ya. Nah, ini 6. Berarti ini persegi. Sisanya ini berarti 1. Ya, berarti sisanya adalah 6 kali 1. Ya, sisanya adalah 6 kali 1 meter. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang nomor 14.
Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan rumahnya. Jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi, maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan adalah... Nah, di sini karena rumusnya adalah P kali L ya adik-adik, untuk luasnya kan dia 36 meter persegi. Jadi kita akan mencari kemungkinan perkalian berapa yang hasilnya adalah 36 ya. Nah, kita akan cari yang pertama. Kemungkinan yang pertama yaitu 36 kali 1 ya. Kemungkinan yang kedua berarti perkalian yang hasilnya 36 bisa dengan 18 kali 2 ya. Kemudian 12 kali ini yang ketiga. Yang ketiga 12 kali 3. Dan yang keempat itu 9 kali 4. Nah, sudah ya, berarti ada 4 kemungkinan. Sekarang yang nomor 15. Ayah Beni ingin memagari pekarangan di belakang rumahnya terlihat seperti pada gambar. Ini pagarnya ya. Jika biaya pagar per meternya adalah 5.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan? Nah, ini panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter. Berarti kita akan menghitung pagarnya yang ini adik-adik ya. Ini. Nah, kita sebetulnya tidak perlu menghitung keliling atau apapun karena dia pagarnya yang ini nih. Berarti kan pagarnya 7 meter ya. Jadi tinggal kalikan saja. Pagarnya itu 7 meter kali 5.000. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi, berarti ini 7 kali 5, 35.000. Nah, jadi Rp35.000 ya. Karena gambar pagarnya ini nih adik-adik nih, ya. Ini pagarnya. Nah, kecuali kalau mau bikin pagarnya sekelilingnya, ya. Kanan kiri atas bawahnya dipagari, berarti kita cari luasnya dulu. Ya, luas dari kelilingnya, kita cari kelilingnya ini. Ya, dengan rumus keliling persegi yaitu 2 kali P tambah L. Ya, nah ini kalau pagar di sekeliling pekarangan, ya. Nah, di sekeliling pekarangan ini. Nah, berarti 2 kali P-nya itu 7 tambah 3. Sama dengan 2 kali 10. Sama dengan 20. Baru 20-nya kita kalikan dengan 5.000. Ya, sama dengan berarti 100.000 harga pagarnya. Ya, jadi nanti dipastikan dulu aja kalau misalnya kita sesuai dengan gambar berarti kita pakai yang ini. Tapi kalau mau di sekelilingnya kita pakai yang ini. Ya. Sekarang nomor 16. Seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 16 meter, dan keramik atau ubin yang harus dipasang berukuran 40 kali 40 cm. Maka berapakah banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut? Nah, kita akan mengalihkan luas rumahnya dulu. Nah, lihat perbedaan ukurannya ya, yang ini meter, yang ini ubinnya sentimeter. Jadi nanti harus kita ubah dulu luas gedungnya, luas lantainya ya, dengan sentimeter. Kita ubah menjadi sentimeter. Nah, luasnya bentuknya tadi persegi panjang. Jadi P kali L sama dengan 25 kali 16 sama dengan 400 ya. Meter persegi. Kita ubah jadi sentimeter, dia akan berubah menjadi 4 juta sentimeter persegi. Ya. Nah, baru kita akan bagi dengan luas ubin. Nah, luas ubinnya dulu kita cari. Luas ubinnya adalah 40 kali 40 cm.
yaitu 1.600 cm persegi. Nah, baru sekarang berarti banyak ubinnya adalah 4 juta. Kita bagi dengan 1.600. Berarti kita akan butuhkan, coba Karina hitung dahulu, 4 juta. Kita bagi dengan 1.600. 2.500 ubin. Ya, jadi 250 buah ubin. Sekarang nomor 17. Sejumlah peserta kemah pramuka membentuk barisan berbentuk segitiga. Panjang segitiga berbentuk 10 meter, 8 meter, dan 8 meter. Jika tiap meter terdiri dari 2 orang, maka banyak anggota pramuka yang berbaris adalah... Nah, berarti di sini tiap meter ada 2. Jadi kita keliling sama dengan kita tambahkan masing-masing 10 tambah 8 tambah 8 yaitu 26. Nah, 1 meternya 2 orang berarti 26 kita kalikan 2. Jadi 52 orang. Ya. Kemudian nomor 18. Luas yang diarsir pada gambar berikut adalah Oke, nah sekarang ini diperhatikan ya adik-adik karena agak sedikit rumit untuk menjawabnya. Nah, sekarang kita akan lihat ada beberapa bangun yang akan kita hitung. Ya, yang pertama kita punya 2 buah persegi, ya, yang ini ukurannya sudah ada semua. Kemudian yang diarsir, caranya adalah kita akan mengurangi jumlah seluruh luas persegi panjang ini keduanya. Kita kurangi dengan segitiga yang ini, ya, dan segitiga ini, dan yang ini, ya. Yuk kita akan hitung pelan-pelan ya adik-adik. Sekarang kita akan menghitung yang ini dulu. Karina akan kasih dia bangun 1, ya. Ya. Nah, luasnya karena dia bentuknya segitiga. Berapa ini luasnya Kak Rina? Kalau ini 30, kemudian ini 20, berarti ini 10 ya. Jadi, setengah kali 10 kali kali 10 ya. Oke, karena ini alas, ini tinggi. Kita anggap ini alas dan tingginya. Kemudian kita akan sederhanakan jadi 5 kali 10, 50 cm. Ya, persegi. Nah, ini luas yang ini sudah dapat, ya. Kemudian sekarang Karina akan menghitung luas segitiga yang kedua, yaitu ini. Ya, ini yang kedua. Kita hitung. 2. L sama dengan masih segitiga ya. 1/2 kali 20 kali 20. Sama dengan ini sederhanakan jadi 10. Jadi langsung kita dapatkan hasilnya 10 kali 20, 200 cm persegi. Sekarang kita bangun yang ketiga. Kita bisa menghitung satu-satu ya adik-adik bangun ini dan ini. Tapi itu akan sulit karena ini bentuknya bukan segitiga. Jadi kita akan gabung segitiga ini ya. Nah, ini berarti alasnya 30 ditambah 20 jadi 50 ya. Nah, kita langsung jawab di sini. Bangun ketiga. L sama dengan 1/2 kali alasnya berarti 50 kali tingginya 30. Ya, ini disederhanakan jadi 25. Nah, 25 dikali 30 adalah 750 cm. Ya. Kemudian terakhir kita akan menghitung luas 2 persegi ini. Ya. Berarti yang langkah keempat adalah luas persegi 1. Ya. Luas persegi 1
ditambah luas persegi 2. Sama dengan luas persegi 1 berarti sisi kali sisi tambah sisi kali sisi. Ya. Sama dengan yang pertama 20 kali 20 tambah yang ini yang 30 kali 30. Nah, 20 kali 20 400 tambah ini 900. Ya. Kemudian kita tambahkan 1300 cm persegi. Nah, sekarang berarti kita akan mengurangi luas persegi dikurangi total luas segitiga. Ya. Nah, berarti 1300 kita kurangi, kita balik ke atas dulu ya adik-adik. Nah, segitiga yang pertama 50, 200, dan 750. Ya. 50, 200, 750. 50, 200, 750. Sama dengan 1300 dikurangi, ini berarti 800.000 ya. Sama dengan 300 cm persegi. Nah, ini luasnya yang diarsir adik-adik ya. Sekarang kita akan ke nomor 19. Nah, nomor 19 ini Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya. Jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah 250.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah berapa? Nah, ini kita akan mencari luas segitiganya dulu. 1/2 kali alas kali tinggi. Ya, kemudian nah, alasnya adalah alasnya 11. Tingginya 12. Sama dengan ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi 66 ukurannya meter persegi. Berarti rumput ya. Rumputnya berapa? Nah, per meter perseginya 250.000, jadi kita kalikan 66 dikali 250.000. Ya, sama dengan 16.500.000 rupiah. Nah, ini dia. Sekarang nomor 20. Pak Beni mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Sebagian tanah tersebut terkena proyek pelebaran jalan. Sebagian lagi digunakan untuk membuat rumah. Denah tanah Pak Beni yang tersisa ditunjukkan seperti daerah yang diarsir pada gambar berikut. Luas tanah Pak Beni yang belum digunakan adalah, nah berarti luasnya adalah yang diarsir ya. Kita akan menggunakan beberapa rumus ya. Kita akan menghitung beberapa bangun di sini. Yang pertama kita akan menghitung luas seluruhnya ya, persegi panjang PQRS. P kali L. P-nya 24. Nah, kalau ini 14, ini ini 24 tambah 8 ya, kita hitung dulu. Ini 32 ya, yang ini panjangnya. Kemudian kalau lebarnya ini semuanya berarti adalah ini 16 tambah 2 ya. Nah, 16 tambah 2 berarti 18 ya. Nah, kita masukkan 20, berarti ini bukan 24 ya. 32 kali 18. Nah, 32 dikali 18 yaitu 576 cm persegi. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung ini dan ini ya. Yang berikutnya adalah luas
Luas yang ini ya. Yang ini berarti UQ. Luas dari UQ WV. Ya, bebas adik-adik mau dari mana dulu. Nah, ini persegi panjang lagi. Jadi P kali L lagi. P-nya 14. L-nya 8. Ya. Nah, 14 dikali 8, 112 meter persegi. Terakhir, kita akan mencari segitiga yang ini nih. Ya. Berarti dia TRS. Kurang kecil. TRS. Luas TRS. Yang ini ya. Nah, ini rumus segitiga. 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali, nah alasnya yang ini 2, tingginya berarti ini 32. Ya, nah ini bisa kita coret jadi 1, jadi 32 meter persegi. Nah, kita tinggal mengurangi ya luas seluruh persegi panjang yang ini PQRS 576. Ya, berarti luas sisa. Kita kurangi dengan ini. 112 ya, ditambah 32. 576 dikurang, nah ini berarti 144 ya. 112 tambah 32, 144. 576 dikurangi 144, yaitu 432 meter persegi. Nah, berarti sisanya 432 meter persegi. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.